Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab saling menasihati dalam Islam. Dalam bab kali ini ada 3 kata-kata inti, yakni yang pertama khutbah, tabligh, dan dakwah. Apa anak-anak? Khutbah, tabligh, dan dakwah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 2 subbab, yakni pengertian dan pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama ialah pengertian dari apa? Khutbah. Mohon dibuka halaman 40. Dibuka halaman 40. Sudah? Yang pertama ialah pengertian dari khutbah. Secara bahasa khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan. Apa Mas Roju? Khotoba yakhtubu khutbatan. Khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya ialah menasihati. Dalam hal menasihati di sini khotoba niki dikhususkan pada suatu ibadah, seperti halnya sholat Jumat. Jadi khotoba niki menasihati dalam suatu ibadah yang menjadi salah satu keabsahan sholat atau ibadah tersebut. Niku khutbah. Kalau secara istilah apa? Mungkin dari anak sudah tahu? Belum. Secara istilah ialah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang dengan syarat dan rukun yang tertentu, langsung menjurus kepada keabsahan ibadah tersebut. Contohnya ya tadi apa? Sholat Jumat. Bila tidak ada khutbahnya maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang selanjutnya ialah pengertian dari tabligh. Tabligh berasal dari kata balagho. Apa anak-anak? Balagho yuballighu tablighon. Pinter Mas Roju. Yang artinya apa? Menyampaikan. Itu secara bahasa. Secara istilah ialah menyampaikan suatu pesan dari Allah secara lisan. Apa anak-anak? Menyampaikan suatu pesan dari Allah secara lisan. Niku artinya dari balagho. Yang kemudian pengertian dari dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dan dakwatan. Artinya apa? Mengajak atau menyeru. Itu secara bahasa. Bila secara istilah maka artinya mengajak atau menyeru. Mengajak atau menyeru seseorang untuk berbuat baik, untuk bertujuan mendekatkan kepada Allah secara lisan dan perbuatan. Itu pengertian dari da'a atau dakwah. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Contohnya apa, Pak? Nah, untuk contoh nanti saya akan memutarkan sebuah video di akhir pembelajaran. Nah, untuk yang lain mungkin ada pertanyaan. Oke, kita lanjutkan pada subbab yang kedua, ialah pentingnya khutbah. Dalam hal khutbah, tabligh, dan dakwah itu ada sebuah penting yang harus dilakukan, yang harus tersampaikan, atau yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama ialah pentingnya khutbah.
Sesuai dengan definisinya secara istilah, khutbah ialah kegiatan ceramah pada beberapa orang dengan syarat dan ketentuan dan langsung menjurus kepada keabsahan dan kesunahan ibadah tersebut. Nah, jadi khutbah niki pentingnya ialah menjadi salah satu keabsahan dari suatu ibadah tersebut. Contohnya ya tadi, sholat Jumat, bila tidak ada khutbahnya maka tidak sah. Kemudian dalam khutbah ini Allah mengagungkan dalam syariat Islamnya. Yang pertama ialah khotib. Yang pertama khotib harus apa? Harus soleh. Soleh dalam hal apa? Soleh dalam hal akidahnya. Akidah. Jadi akidahnya niku harus tauhid kepada Allah. Niku yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, seorang khotib harus memahami fikih sehingga bisa menunjukkan seseorang kepada jalan yang benar. Tentu dengan menurut syariat-syariat yang ada niku secara fikih. Yang kedua, soleh pada bab fikih. Yang ketiga ialah seorang khotib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketentuan atau ketaatan. Contohnya apa? Dalam khutbah. Contohnya ialah ansitu wasma'u wati Allah. Kita dituntut untuk ansitu berdiam. Ketika sudah diam maka wasma'u, dengarkanlah. Ketika sudah dengarkanlah wa'atiu, maka taatilah apa yang diperintahkan dan taatilah apa yang dilarang. Ketika yang dilarang maka tidak boleh dilaksanakan. Betul kan Mas Raju? Yang selanjutnya ialah seorang khotib sepatutnya juga seorang yang soleh dalam mengamalkan ilmunya. Yang pertama soleh akidah dan soleh dalam hal pengamalan ilmunya. Jadi bisa dikatakan seorang itu pintar. Nah, niku pentingnya dari khutbah. Yang kedua pentingnya tabligh. Tentu dalam hal tabligh ini sudah menjadi salah satu sifat dari para nabi, sudah menjadi sifat dari nabi, ialah menyampaikan apa yang sudah diamanahkan. Lalu terus apabila sudah tidak ada nabi, apakah tabligh sudah berhenti? Tentu tidak, karena yang melanjutkan tabligh dari amanah Allah untuk para nabi ialah ya kita tabi'in. Niku tabligh. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyinya marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati bilisani fa illam yastati faqalbi dzalika ad'aful iman. Marra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika ada seseorang yang berbuat mungkar, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan kalian. Niku yang pertama. Yang kedua, fa illam yastati bilisani, ketika sampeyan tidak mampu untuk merubah dengan tangan kalian, maka dengan lisan kalian. Contohnya apa? Untuk berdoa, mendoakan seseorang tersebut agar mendapatkan hidayah. Yang selanjutnya, fa illam yastati fa biqalbi, ketika dengan lisan dan tangan sudah tidak, maka dengan hati. Contohnya pripun? Nggih di Al-Fatihahi. Yang selanjutnya ialah pentingnya dakwah. Dalam dakwah niki selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatay yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan
menyeru berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat Al-Quran ini diperintahkan agar dari sekelompok seseorang niku ada seseorang yang bertugas untuk berdakwah atau menyeru kepada hal yang baik, walaupun sebenarnya dakwah ini bersifat individual. Untuk pemutaran video kita akan lihat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan adanya pergeseran masa, maka terjadilah perputaran waktu, baik itu dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, dan seterusnya. Tanpa terasa oleh kita bahwasanya pada saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 1438 Hijriah. Maksudnya, benarlah Allah berfirman, wal tanjur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah seseorang manusia itu memperhatikan tentang bekal persiapan apa yang udah dia sediakan untuk hari esok. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ulama ditakoi, umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih. Jare ulama iku aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen kelon nang urip enak mangane. Tapi nak aku salat iku krana kepen takzim ning pengiran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba itu takzim ning pengiran, tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu yang mau nuruti nafsuku. Iku mlebu swarga iku paling banter mau ngeloni widadari mana. Jadi banyak ulama yang jadi wali itu karena berpikir begitu. Saya ini zaman akhir gak mau sholat itu sujud pengiran, kepengen demi pengelolaan bidadari dia lagi sholat. Akan udah mlebu swarga gitu. Lu rasa wedi kadung keliru. Nah kowe kan demi ngelolaan bidadari boleh wangi sholat. Apa swargamu tak jamin yakin. Karena banyak pendapat, banyak aliran, supaya nggak bingung, panutannya satu, kiai. Sekian dari video, mungkin ada pertanyaan? Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan yang selanjutnya mohon dipelajari apa yang sudah saya sampaikan. Nanti akan ada ulasan atau kesimpulan atau evaluasi dari pelajaran hari ini. Oke. Baik, Pak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.